Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Yang Maha Esa sehingga pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya yaitu adalah mengenai besaran dan satuan. Saya Dicandra Kusuma dari Politeknik Negeri Malang. Pada tujuan pembelajaran hari ini, eh, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep vektor dan skalar. Yang kedua, menjelaskan besaran vektor. Kemudian mahasiswa dapat mengalihkan besaran vektor dengan perkalian titik dan mengalihkan besaran vektor dengan perkalian silang. Besaran di dalam fisika itu tadi dijelaskan ada dua macam, yaitu adalah besaran vektor dan besaran skalar. Di mana besaran vektor ini besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contohnya adalah gaya. Tekanan, kecepatan, percepatan, momentum, dan sebagainya. Kemudian besaran skalar, di mana besaran yang mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai arah. Contoh, suhu, volume, massa, punya nilai, dan sebagainya. Pada besaran skalar berlaku operasi-operasi aljabar, tetapi pada besaran vektor, operasi-operasi aljabar tidak berlaku. Kita perhatikan, penulisan besaran vektor secara internasional disepakati dengan tanda panah di atas lambang atau dicetak tebal. Sedangkan untuk besaran skalar dicetak biasa. Di samping hal ini, besaran vektor digambarkan dengan anak panah. Panjang anak panah menyatakan nilai dari suatu vektor. Sedangkan arah mata panah menyatakan arah dari vektor. Sebuah vektor dinyatakan berubah jika besar atau arah vektor keduanya berubah. Besar vektor ditulis dengan harga mutlak atau cetak biasa. Contoh 20N. Maka besar vektor ditulisnya adalah F atau F mutlak sama dengan 20 satuan. Sekarang kita lihat gambar panah yang ada pada seperti ini. Vektor V1. Nah, ini punya arahnya ke kanan. Oke, ketika vektor V2 itu adalah nilainya 2 kali V1, berarti adalah panjangnya V1 sebanyak 2 kalinya. 1, 2. Nah, sedangkan kalau misalkan V3 itu adalah nilainya negatif V1. Karena arahnya V1 itu bergeser ke kanan, sedangkan nilai V3 itu adalah negatifnya dari V1, berarti dengan panjangnya sama V1, tapi arahnya berlawanan ke kiri. Oke. Untuk penjumlahan vektor, hasil jumlah di dalam vektor itu disebut namanya vektor resultan. Ada dua macam dalam menggunakan penjumlahan vektor. Cara yang pertama dengan metode grafis atau poligon. Misalkan ada diketahui vektor B ini, ya, dan vektor A. Ketika vektor resultannya, ya, berarti penjumlahan dari kedua vektor ini, oke, berarti adalah vektor A, vektor B, kemudian vektor resultannya adalah ini, dari ujung A ke sampai ujung B. Dari pangkal A sampai ke ujung B. Atau juga boleh posisi A-nya saya balik di sini. Ya, posisi B-nya di sini. Berarti vektornya adalah dari pangkal B sampai ujung A. Berarti adalah vektor resultannya vektor A ditambah vektor B. Sekarang jika diketahui ini terdapat ada vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D.
Maka dari vektor yang sebelah kiri ini kita dapat ubah ya, dengan tidak mengubah bentuk atau nilai dari suatu vektornya. Dilihat menjadi ya resultanya adalah vektor A ke vektor B ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D itu sama dengan vektor resultan dari pangkal A menuju ujung vektor D. Penjumlahan vektor dengan metode jajaran genjang. Perhatikan, diketahui vektor A. Kemudian ada ini vektor B. Dengan jajar genjang, biasanya adalah diambil garis tegak lurus dengan kedua vektornya. Maka vektor resultannya adalah yang ini. Vektor A ditambah vektor B. Untuk mencari vektor resultannya bisa dicari dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos alfa. Contoh suatu vektor A ditambah vektor B dan hasil penjumlahannya adalah vektor C. Vektor A ditambah vektor B hasilnya adalah vektor C. Berarti C sama dengan A tambah B. Itu kalian bisa menggunakan, karena dua sudut yang diketahui, kalian bisa menggunakan aturan sinus di dalam trigonometri, yaitu adalah A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Sin gammanya mana? Sin yang dibentuk dari sudut A dari vektor A dengan vektor B. Ini adalah gammanya. Saya sekilas menjelaskan mengenai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Ya, mulai dari sudut istimewa itu adalah 0, 30, 45, 60, dan 90. Mencari sinusnya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau kosinusnya berarti apa? Dimulai kebalikannya dari sinus 1, setengah akar 3, setengah akar 2, 2. Kemudian 0. Untuk tangen itu bentuk lainnya adalah sinus dibagi cos. Berarti apa? 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3 adalah seper akar 3. Atau disederhanakan dengan perkalian sekawan, jadinya adalah sepertiga akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 adalah 1. Setengah akar 3 dibagi setengah adalah setengahnya coret, tinggal akar 3. 1 dibagi tidak ada nilainya adalah tak terdefinisi. Ini yang perlu kalian ingat, nilai-nilai besarnya sudut di dalam trigonometri, sudut istimewa. Nah, saya ambil contoh sinus 30 ditambah cos 45. Berarti sinus 30 setengah, cos 45 setengah akar 2. Disamakan penyebutnya jadi 2, berarti 1 ditambah akar 2 per 2. Sinus 45 ditambah tangen 60 ditambah cos 45 ditambah cot 60. Sinus 45 kita lihat dari tabel adalah setengah akar 2. Tangen 60 adalah akar 3. Cos 45 adalah setengah akar 2. Ya. Kalau cot 60 berapa? Cot itu adalah kebalikannya tangen. Kalau tangen 60 adalah akar 3, berarti kan akar 3 per 1. Berarti kalau kotangen 1 per akar 3. Atau dikalikan sekalawan ketemunya setengah sepertiga akar 3. Nah, hasilnya setengah akar 2 kali akar 3, setengah akar 6. Setengah akar 2 kali sepertiga akar 3, seperenam akar 6. Penyebutnya disamakan, 1 per 2 ini sama saja jadinya adalah 3 per 6. Nah, 3 ditambah 1 berarti 4 per 6 akar 6. 4 per 6 adalah 2 per 3 akar. Nah, untuk perbandingan sudut trigonometri pada kuadran, perlu diingat, jika ada bentuk seperti ini ada titik, ada panjang R,
ini ada sumbu X, ada sumbu Y, maka untuk dari ketiga ini akan nanti muncul perbandingan yang disebut nanti ada sinus Y dibagi R. Kalau kosinus X dibagi R, tangen Y dibagi X. Nah, kosekan itu kebalikannya dari sin. Kalau sin Y per R berarti kosekannya R per Y. Sekan itu kebalikannya dari cos. Berarti kalau cosnya X per R, sekannya R per X. Kotangen kebalikannya dari tangen, Y dibagi X adalah X per Y. Ya. Oke. Untuk penjumlahan vektor dengan menggunakan jajaran genjang, misalkan ada dua buah vektor V1 4 satuan, V2 6 satuan. Membentuk sudut θ. Gambarlah dengan metode jajar genjang. Yang pertama, dan tentukan besarnya. V1 ditambah V2 untuk θ 60. Kita pakai rumus yang tadi sebelumnya. V resultan sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2V1 V2 cos θ. 4 kuadrat tambah 6 kuadrat ditambah 2 kali 4 kali 6 cos 60 derajat. 16 ditambah 36. Cos 60 sendiri adalah nilainya setengah. Berarti 48 dikali setengah adalah 24. Ditambah 24 tambah 36 tambah 16 adalah akar 76 atau 8,72. Untuk B, karena di sini adalah V1 V2, tapi untuk θ-nya 120 dengan rumus yang sama, kamu ganti cos-nya 120. Ini karena 120 itu kuadran 2, maka nilai kosinus itu adalah negatif. Sama saja mencari cos 60 itu adalah min setengah. Berarti 16 ditambah 36 dikurangi 24 adalah akar 28 atau 5,291. Sedangkan yang C, V1 dikurangi V2 untuk θ 60. Rumusnya berarti tinggal berbeda di tanda negatifnya saja. V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat min 2V1 V2 cos θ. Berarti 16 ditambah 36. Cos 60 itu adalah setengah, berarti 2 kali 4, 8 kali 6, 48 kali setengah. Akar 28, 5,291. Yang D, V1 kurangi V2 untuk sudut θ-nya 120. Ya, tinggal θ-nya tadi diganti, yang C tadi dengan 120. Nah, min 48 dikali cos 120 itu min setengah. Berarti ditambah 24. Ditambah 16, ditambah 36 adalah akar 76, 8,721. Sekarang kita lihat grafiknya. Ya, untuk yang A dulu, V1 tambah V2. V1 tambah V2 dengan θ 60. Berarti V resultannya mana ini? Metode jajar genjang. Sekarang yang B. V1-nya, ini ya V1, 4 satuan, panjangnya 4. V2-nya sepanjang 6. Ya, karena dia sudutnya adalah 120, berarti adalah bergesernya ke kiri. Ya, ke kiri sebanyak ke kiri sebanyak berapa? 120 derajat. Ini kalau kamu buat garis tegak lurus ini. Ini ada garis tegak lurus, ini 90 ditambah sekian 30 berarti 120. Ini salah ya datanya. Ini 120. Kemudian yang C, V1 dikurangi V2. Oke, V1-nya mana ini? V2-nya mana? Nah, V2-nya itu bergeraknya ke arah kebalikannya dari karena di sini adalah dikurang V2, kebalikannya dari V2, min V2 bawah. Berarti sudutnya 60 ya. Oke, ini ya 60 berarti adalah FR-nya. Nah, sekarang kalau yang V1 kurangi V2. V1 kurangi V2 nih. V1-nya ini V2-nya karena negatif berarti ke bawah. Tapi karena dia 120 ya, 120 berarti adalah resultannya yang ini. Bukan yang atas ke sini tadi.
Ini kalau ke atas ini, kalau jika di sini V1 ditambah V2. Ini adalah V1 kurangi V2 berarti ke bawah. Gitu ya gambar grafiknya. Nah, kalau dengan cara menguraikan komponen, itu ada rumus Fx sama dengan F cos alpha, Fy sama dengan Fy alpha. Jika resultan yang ditanyakan berarti apa? Akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Di mana aturan tangen itu, tangen A sama dengan Fy dibagi Fx. Oke, ini rumusnya ditulis kembali. Sekarang kita lihat ya. Atau ada sebuah vektor panjangnya 21-an membentuk sudut 60. Lihat ya. Dengan sumbu X. Maka cara menguraikannya Fx sama dengan F cos alpha berarti 20 cos 60 itu adalah setengah. 20 kali setengah 10. F sin alpha berarti 20 sin 60 berarti 20 kali setengah akar 3 adalah 10 akar 3. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan 3 buah vektor V1, V2, dan V3 masing-masing sudutnya 30, 120, dan 210 terhadap sumbu X positif. Kita lihat F1 30. Ya, F1 30. F2 mana F2 ini? 120. Karena F3 210. Setengah lingkaran 180 ditambah 30. F3 di sini. Oke. Berarti kita cari, karena tadi ini ada 3 F-nya, berarti F1X berarti F1 cos alpha. F1X yang mana yang bawah ini? Nah, berarti 4 kali cos 30, 4 kali setengah akar 3 adalah 2 akar 3. F1Y yang mana? F1Y. F1Y adalah yang atas. Oke, berarti apa? 4 kali sin 30, 4 kali setengah adalah 2. F2X, nah, dilihat F2X. F2X adalah ke samping. Ya, F2X berarti apa? Dengan apa? Dengan cos 120. 2 kali min setengah adalah min 1. F2Y-nya dengan F2 sin 120. Berarti 2 kali setengah akar 3 adalah akar 3. Sekarang F3. Nah, F3 menggunakan cos 210. Cos 210 itu kuadran 3 negatif. Berarti 3 kali min setengah akar 3 adalah min 3 per 2 akar 3. Yang F3Y-nya yang ke bawah ini, F3 sin alfa, 3 kali sin 210 adalah 3 kali min setengah sama dengan min 3 per 2. Berarti besar resultannya dari mana? Resultan dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini kan pertanyaannya terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah berarti FRX-nya. FRX ini adalah FRY. Ini yang tanda oranye. Berarti adalah F1X. Kalau untuk FRX diperoleh dari F1X, F2X, F3X. F3X mana yang lurus ini? Ya. Oke. Berarti 2 akar 3 min 1 min 3 per 2 akar 3 sama dengan 2 akar 3 min 5 per 2 akar 3 sama dengan min setengah akar 3 satuan. Sedangkan FRY-nya ya, FRY-nya berarti F1Y, F2Y sama F3Y berarti adalah 2 tambah akar 3 min 3 per 2 akar 3 ditambah setengah satuan. Nah, resultannya FRX kuadrat ditambah FRY kuadrat. Berarti min setengah akar 3 kuadrat ditambah akar 3 plus setengah dikuadratkan. Min setengah akar 3 kuadrat berarti akar 3 dikuadratkan 3, 3 min jadi positif, berarti 3 kali 1/4 berarti 3/4. Akar 3 plus setengah akar 2 dikuadratkan adalah, ini A kuadrat berarti 3, akar 3 dikuadratkan 3, 2 kali akar 3 kali setengah berarti 2 kali setengah 1 kali akar 3 adalah akar 3, plus setengah dikuadratkan adalah 1/4. Jika dijumlahkan akar dari 4 plus akar 3 atau senilai dengan 2,231.
Dengan tangennya apa terhadap sumbu X positif? Berarti yang diminta adalah FRY dibagi FRX. Akar 3 plus setengah dibagi min setengah akar 3 ketemulah min 17,15. Untuk mencari sudutnya, tetanya, pakai arkes tangen min 17,15. Ketemu 273,33. Berarti sudutnya berapa? Sudutnya adalah, kalau sekian saja muter, sampai sini 90 berarti kan 270. Ya, ini kan lebih ya. Berarti 273,3. Berarti sudut yang dibentuk di sini adalah 273,3. Oke, perkalian vektor. Suatu vektor V1 jika dikalikan dengan skalar K, maka akan menghasilkan vektor baru. Misalkan V2. Yang panjangnya besarnya adalah K kali panjang vektor 1. Dilihat nih ya. Sedangkan arahnya sama dengan arah V1. Jika K positif, maka atau berlawanan dengan arah V1 jika K negatif. Selain perkalian vektor dengan skalar, dalam perkalian vektor juga dikenal dengan perkalian antara vektor dengan vektor. Ada dua macam perkalian vektor dengan vektor, yaitu perkalian titik dengan perkalian silang. Perkalian titik ini yang dikenal dengan dot product. Kalau perkalian silang adalah cross product. Jadi ada perkalian vektor dengan skalar, ada perkalian vektor dengan vektor. Kalau perkalian vektor dengan skalar, tinggal kamu lihat aja pengalinya panjangnya berubah sebanyak skalarnya. Nah, sekarang perkalian titik dulu. Antara dua buah vektor A dan B, ya, misalkan ini simbol titik ya, kali, sama dengan A dot B cos theta. Besaran fisika yang dihasilkan dari hasil perkalian titik dari dua besar vektor, contohnya adalah kerja atau usaha yang disimbolkan dengan huruf W. Kerja adalah hasil perkalian titik antara vektor gaya dan vektor perpindahan atau lintasan. Gaya itu F, perpindahan itu S. Berarti F kali S cos theta. Nah, bagaimana kalau misalnya perkalian silang, Pak? Nah, A cross B sama dengan AB sin theta. Kalau perkalian titik pakai cos, kalau kalau apa namanya, kalau perkalian silang antara vektor A dan B dengan menggunakan AB sin theta. Besaran fisika yang dihasilkan dari hasil perkalian silang dari dua besaran vektor, contohnya adalah momen gaya. Momen gaya hasil perkalian silang antara vektor jarak dan vektor gaya. R kali F. Tau ini dibacanya ya. Momen gaya ini bacanya tau. Atau RF sin theta kali U. Dengan tau adalah besaran vektor yang searah dengan vektor satuan U. Ya, yaitu tegak lurus dengan vektor R dan vektor F. Dilihat ya. Tegak lurus. Oke. Contoh dua buah vektor yaitu V1 dan V2. Masing-masing besarnya 2 satuan dan 3 satuan membentuk sudut 60 derajat. Tentukan besarnya V1 dot V2. Kemudian kedua, tentukan besarnya arah dari V1 cross V2. Kalau V1 dot V2 berarti kan V1 V2 cos theta. 2 kali 3 cos 60 berarti 6 kali setengah adalah 3 satuan. Kalau cross adalah V1 V2 sin theta. Berarti 2 kali 3 sin 60, 6 kali setengah akar 3 adalah 3 akar 3. Sekarang arah dari V1 V2-nya yang mana, Pak? Ini yang ke atas. Ya. Oke, untuk melatih kalian, maka coba untuk kelompoknya didiskusikan hasilnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.